depends on it. I beg you, spare my sister. The person whose testimony you will trust is Mary. You're my only hope. I have torn this country apart for you! Thomas Boleyn adalah ayah dari 3 anak. Anne Boleyn, si sulung, adalah anak yang periang dan suka mencari tantangan. Mary Boleyn, anak kedua, penurut dan selalu berada di bawah bayang-bayang Anne yang dominan. Si bungsu George Boleyn yang sangat menyayangi kakak-kakaknya. Saat ketiga anaknya masih kecil, Pak Thomas sudah menjodohkan Mary dengan anak saudagar kaya bernama William. Ia mengesampingkan Anne karena ia yakin Anne bisa mendapat laki-laki lebih baik yang akan menaikkan derajat keluarga mereka. Istrinya hanya menurut saja apapun yang dikatakan Pak Thomas. Tahun berlalu, ketiga anak Pak Thomas sudah dewasa. Akhirnya Mary dilamar oleh William Carey, seorang anak pedagang kaya. Pernikahannya dilaksanakan dengan meriah dan Mary sangat mencintai pria itu. Kedua saudara Mary ikut bahagia dengan pernikahannya. I'm eclipsed. I'm the other Boleyn girl. I want a husband who loves me, who thinks it first thing every morning and last thing at night. Thomas memiliki seorang adik ipar bernama Thomas Howard, seorang bangsawan yang bergelar Duke of Norfolk yang licik dan sangat berambisi untuk bisa menjadi bangsawan kaya raya. Dia selalu menghasut abang iparnya agar mencari jodoh pria-pria kaya untuk kedua keponakannya yang cantik jelita. Paman Anne dan Mary memanfaatkan kepolosan Pak Thomas. Sementara itu di istana Inggris, permaisuri Catherine of Aragon menderita tekanan batin karena tidak bisa memberikan keturunan laki-laki sebagai pewaris kerajaan. Anak terakhir yang dilahirkannya meninggal dunia. Raja Henry sangat marah dan kecewa karena itu. Dia sudah terlalu lama menunggu hadirnya seorang putra sebagai pewaris kerajaannya. Akibatnya hubungan antara raja dan ratu mulai memburuk. Paman Duke menganggap momen ini sebagai kesempatan untuk bisa meraih impiannya. Dia beranggapan kalau raja akan segera mencari hiburan dengan mengambil seorang gundik. Kemudian dia menghasut Pak Thomas untuk menyodorkan Anne sebagai salah satu calon gundik raja. Tujuannya tak lain agar derajatnya bertambah dan kekayaan mereka juga bertambah. Ayahnya setuju, lalu membujuk Anne agar mau mencoba sebelum keluarga-keluarga bangsawan lainnya menyadari. Awalnya Anne tidak setuju, tapi ayahnya membujuk dengan setengah memaksa agar keluarga mereka bisa kaya dan naik statusnya. Thomas juga berhasil memaksa istrinya menyetujui rencananya itu untuk menyelenggarakan pesta di rumah mereka dengan tujuan untuk memancing perhatian raja kepada Anne yang cantik. Istrinya mula-mula tidak setuju karena untuk mengundang raja akan butuh biaya pesta yang sangat besar. Tapi Thomas tetap memaksa. Wouldn't you prefer her to have a simple, uncomplicated marriage? Like Mary? And after he's finished with me, my reputation and prospects will be ruined. On the contrary. Anne yang mula-mula tidak setuju akhirnya mengalah dan bertekad untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan ayahnya untuk menundukkan Raja Inggris itu dengan baik. Dia menjadikan tugas itu sebagai tantangan yang menarik. Akhirnya raja pun datang berkunjung untuk memenuhi undangan pesta keluarganya Boleyn. Seluruh keluarga itu bersiap-siap menyambutnya. Pak Thomas pun memperkenalkan Anne, tapi mengabaikan Mary karena dia sudah menikah. Ibunya hanya bisa memandang sedih melihat putri mereka diperlakukan seperti dagangan oleh ayahnya. Had we known, we might have come sooner. Your Majesty? Keesokan harinya, raja mengadakan perburuan. Anne juga ikut dengan menunggang kudanya sendiri. Raja memandangnya dengan heran karena hal seperti itu tidak lazim pada masa itu. Tapi ternyata perburuan itu membawa bencana. Raja terluka ketika berusaha menolong Anne yang ia kira terperosok ke dalam jurang. Padahal Anne sangat mahir dalam berburu. Jadi Anne selamat dan raja terluka. Akibatnya harga diri raja sangat terluka karena Anne. Thomas Howard sangat malu. Ia lalu menghasut Pak Thomas agar menyodorkan Mary saja. Karena takut raja sudah membenci Anne karena kejadian itu. Maka Mary pun diminta merawat luka-luka raja. Dengan malu-malu dan risih, Mary akhirnya menerima. Karena sebenarnya dia sudah berstatus istri orang. Melihat keluguan dan kejujuran Mary, raja jadi terpesona dan memintanya untuk bekerja sebagai dayangnya di istana. You've been here all the time. How could I have overlooked you?
Semua orang memahami bahwa itu artinya dia ingin mengangkat Mary sebagai gundik. Sementara suami Mary ditugaskan sebagai dewan penasihat raja. William setuju dengan berat hati karena dipaksa oleh paman Duke Norfolk. Ia tidak bergeming bagaimanapun Mary membujuknya agar menolak tawaran itu. Mary meminta agar Anne saja yang dikirim, tapi ayahnya memaksa agar ia juga ikut pergi ke istana. Sementara Anne sendiri jadi membenci Mary. Dia menganggap adiknya itu telah merebut calon suaminya. Dia tidak peduli ketika Mary berusaha membantah hal itu dan menjelaskan bahwa kebetulan memang raja menginginkan seorang wanita yang pendiam dan penurut seperti dirinya. Tidak seperti Anne yang riang dan mandiri dan seperti tidak membutuhkan bantuan laki-laki. William, please. Don't you understand what this means? They'll separate us. Please don't be angry with me. You think I desire to go for this purpose? Akhirnya Mary dan Anne pun dikirim untuk bekerja di istana dan bekerja sebagai dayang permaisuri. Permaisuri cukup terkejut menerima kedatangan mereka, tapi ia langsung paham kalau raja menginginkan Mary menjadi selirnya. Meskipun permaisuri tidak menyukainya, tapi ia tidak menganggap Mary sebagai ancaman karena pembawaannya yang pendiam dan lugu. Berbeda dengan Anne yang nampak sinis memandang permaisuri. Usai menemui ratu, Mary diajak berkenalan oleh saudara permaisuri bernama Jane Parker. Untuk menyambut kedatangan Mary, pesta pun digelar. Anne yang putus asa kemudian mendekati seorang bangsawan yang telah bertunangan bernama Henry Percy. Tak berapa lama, raja pun datang dan berbisik pada Mary kalau malam ini ia menunggu Mary. William hanya bisa menahan emosi melihat istrinya digoda sang raja. Usai pesta, Anne membantu adiknya bersiap-siap ke kamar raja. Ia seolah sudah ikhlas posisinya diambil Mary. Dayang-dayang pun mengantar Mary ke kamar raja. Di sana, Mary cukup gugup berduaan dengan sang raja. Namun, kata-kata bijaksana raja tentang dirinya seolah bisa membius Mary. Ia tak menolak saat raja mulai mencumbunya dan menikmati malam itu dengan bahagianya. Paginya, Mary dipanggil menghadap pamannya tanpa menghargai perasaan William yang berdiri di sampingnya. Paman Duke bertanya apakah Mary telah tidur dengan raja. Mary pun mengakui segalanya dan hari-hari berikutnya Mary terus menghabiskan malam bersama raja. Perlahan-lahan Mary juga mulai menyukai raja dan tidak peduli dengan suaminya William. Wow, gawat. Dengan begitu, kesempatan paman Duke untuk menyingkirkan raja semakin besar. Apalagi jika nanti Mary berhasil melahirkan anak laki-laki sebagai penerus tahta kerajaan. I would not presume to interfere in affairs of state. That child could be a boy. Diam-diam, Anne menikah dengan Henry Percy, seorang bangsawan yang telah bertunangan. Tujuannya agar Anne bisa memperoleh status sebagai istri bangsawan. Kabar pernikahan ini diketahui George dan segera diberitahu pada Mary. Tapi Mary memberitahukan hal ini kepada ayahnya karena ia tidak ingin Anne nanti terlibat masalah sebab menikah dengan tunangan orang. Ayah dan pamannya sangat marah pada Anne. Pernikahan itu dianggap tidak sah dan mereka mengirim Anne ke Prancis untuk diasingkan. Hal itu membuat Anne semakin membenci Mary karena telah membocorkan berita ini kepada ayah mereka. Akhirnya ia diasingkan ke Prancis untuk belajar pada Ratu Prancis. Father, please! How can you have done this? For my good! Well, I'll try to remind myself of that while I'm in exile. Singkat cerita, Mary akhirnya hamil. Raja sangat senang mendapat kabar bahagia itu. Sementara permaisuri harus menahan kekecewaannya. Sebagai hadiah atas kehamilannya, keluarga Mary mendapat kenaikan status dan diberikan sebuah ruangan mewah di dalam istana. Pak Thomas pun belum puas juga. Ia memutuskan bahwa George akan dijodohkan dengan Jane Parker, padahal George sangat membencinya. Semua ini demi memantapkan posisi mereka di istana. Ternyata rahim Mary lemah. Ia hampir saja keguguran saat sedang tidur. Maka untuk menghindari hal buruk itu, tabib istana memutuskan kalau ia harus dipingit dan tidak bisa tidur bersama raja. Hal ini meresahkan pamannya, mengingat tabiat raja yang senang bergonta-ganti wanita. Mereka mencari cara agar perhatian raja tidak teralih kepada wanita lain. Hanya ada satu cara. Pak Thomas meminta Anne kembali dari Prancis karena ia rasa anaknya itu sudah berubah. Anne pun ditugaskan untuk menghibur raja sekaligus menjaga perhatiannya agar tetap tercurah kepada Mary selagi dia dipingit untuk menjaga kandungannya.
Siapa sangka guys, Anne memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam pada Mary. Di Prancis, Anne telah belajar bagaimana caranya menjadi wanita bangsawan yang pintar menarik perhatian raja. Seorang wanita mandiri yang tahu bagaimana caranya membuat pria tersanjung dan sekaligus mampu memahami politik dan intrik di istana. Saat kembali bertemu raja untuk pertama kalinya, raja dibuat kagum dengan perubahan sikap Anne. Ia langsung memaafkan kesalahan Anne sebelumnya. Mary yang mengetahui kabar ini menjadi resah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang dipingit untuk menjaga kehamilannya. Raja yang kesepian karena tidak bisa bertemu dengan Mary, perlahan-lahan mulai terpikat pada sosok Anne yang menarik. Dengan kelihayannya, Anne berusaha memikat sang raja. Lalu Henry mengirimkan sebuah kalung permata untuk Anne. Dengan harapan, Anne bersedia menyerahkan dirinya kepada raja. Anne yang punya rencana licik, kemudian sok jual mahal dengan mengembalikan semua hadiah yang diberikan raja. Sementara itu, hubungan Anne dan Mary semakin memburuk. Anne mengunjungi kamar Mary dan mengatakan kalau raja sedang mengejar-ngejar dirinya dan tidak memperdulikan Mary yang sedang hamil besar. Mary tidak menyangka kakaknya itu bisa sedendam ini padanya. You know I love him. Perhaps now you know how it feels to be deceived by your sister. Raja kemudian datang menemui Anne di ruangannya. Di sana, Anne menolak perasaan raja karena dulu raja pernah mencampakkannya demi Mary. Tapi raja memohon supaya Anne dapat memberinya kesempatan untuk berharap. Tibalah hari di mana Mary melahirkan. Saat itu raja ikut hadir menanti kelahiran anaknya. Tapi perhatian raja mendadak teralihkan karena Anne datang. Raja langsung berlutut di hadapan Anne dan memohon diberi kesempatan. Sebenarnya Anne masih ingin jual mahal. Tapi saat tahu bahwa anak Mary yang dilahirkan adalah laki-laki, ia langsung memberi raja kesempatan dengan syarat raja tidak berbicara lagi pada Mary ataupun permaisuri. Demi menepati janjinya pada Anne, raja pergi begitu saja tanpa mau melihat anak laki-lakinya lebih dulu. You may have hope. My lord. Paman Duke dan Pak Thomas sangat marah atas tindakan Anne. Tapi Anne tidak memperdulikannya karena ia menganggap anak Mary adalah anak haram yang lahir tanpa ikatan pernikahan. Dan dengan kejam, Anne memberitahu Mary kalau ia dan bayinya akan dikirim ke kampung halamannya sesuai permintaannya pada raja. Mary bersiap kembali ke desa. Saat itu raja lewat sambil membonceng Anne. Permaisuri memandangi kepergian Mary dari jendela. Ia menyadari ada hal lain yang akan terjadi. Setelah kepergian Mary, raja kembali bertanya apakah Anne bersedia tidur dengannya. Anne mengajukan syarat lain. Ia ingin raja menceraikan permaisuri dan mengirimnya ke biara. Ia ingin menikah secara resmi dengan raja dan menjadi permaisuri satu-satunya. Raja yang sudah dibutakan dengan cinta kemudian meminta para nasihatnya untuk mencarikan alasan agar ia bisa menceraikan permaisuri. Suatu hari tiba-tiba raja menerima sebuah surat dari Mary Talbot, saudara raja sekaligus istri Henry Percy. Ia memberitahu bahwa Henry telah tidur dengan Anne sebelum menikah dengannya. Raja pun sangat marah mendengarnya. Dia tidak mau bertemu dengan siapapun dari keluarga Boleyn kecuali Mary yang sangat dipercayainya. Anne berusaha membujuk Mary agar mau berbohong deminya dan membantah hal itu. Mary pun bersedia. Ia melakukan hal itu sebagai tawaran perdamaiannya dengan Anne. Kemudian Anne meminta agar Mary mau kembali tinggal di istana bersamanya. Pengadilan permaisuri dimulai dengan tujuan mengirimnya ke biara. Tapi ratu menolak pengadilan itu dan menuntut untuk bicara langsung kepada paus, seseorang yang ia percayai karena Tuhan. Tapi tetap saja raja mengirimnya ke biara dan mengabaikan resiko bahwa Inggris akan dikucilkan gereja Katolik dan terancam dikuasai Protestan. I am Catherine, Queen of England, beloved of the people and beloved of a king. You are a king, so be one. Setelah semua syarat dan resiko diterima raja, Anne masih menolak memberikan tubuhnya karena mereka belum menikah. Raja yang terpancing emosi kemudian melukai punggung Anne. Saat Mary mengobati punggungnya, Anne mulai iri karena raja selalu bersikap lemah lembut pada Mary. Bahkan meskipun Anne telah menikah dengan raja dan dinobatkan menjadi ratu, sikap raja justru semakin cuek kepadanya. Belum lagi Anne harus menerima cercaan rakyat yang menyebutnya sebagai penyihir.
Anne akhirnya hamil, tapi ia tidak bisa melahirkan seorang putra. Anak perempuan pertamanya ia beri nama Elizabeth. Anne merasa kedudukannya semakin terancam, terlebih raja mulai dekat dengan wanita lain. Anne mulai menerima karma atas perbuatannya. Walau demikian, Mary masih setia menemani kakaknya itu dan merawat Elizabeth yang Anne acuhkan. Anne akhirnya hamil lagi, namun kali ini Anne mengalami keguguran. Ia tidak mau memberitahu raja karena takut akan disingkirkan. Karena ketakutannya itu, Anne meminta agar saudaranya George tidur dengannya agar dia bisa hamil lagi. Mary sudah melarang mereka, tapi George tidak tega menolak permohonan kakaknya itu. Mary sangat kecewa pada dua saudaranya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan istana malam itu juga. Tanpa sepengetahuan mereka, Jane Parker yang notabene adalah istri George melihat Anne dan suaminya berduaan di tempat tidur dan mengira kakak beradik itu melakukan hubungan terlarang. Padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Tapi Jane yang merasa dikhianati George mengadukan semuanya kepada raja. Raja sangat murka dan meminta agar Anne segera diadili dengan tuduhan melakukan incest. Selama pengadilan, paman Anne termasuk salah seorang dari bangsawan yang menyatakan Anne bersalah dan pantas dihukum pancung bersama saudaranya George. Kabar hukuman itu sampai di telinga Mary. Ia kembali ke istana untuk menyelamatkan saudaranya, namun terlambat karena George telah dipancung terlebih dahulu. Mary kemudian menemui raja dan memohon agar saudarinya dibebaskan. Tapi raja bungkam dan menyuruh Mary pergi. Di hari eksekusi Anne, Mary menerima surat penolakan dari raja. Raja tidak bisa memaafkan Anne dan mengusir Mary dari istana. Akhirnya di depan mata kepalanya, Mary melihat Anne dihukum pancung. Di akhir cerita, Pak Thomas meninggal karena malu sebab dua anak-anaknya tewas dihukum pancung. Sementara paman Duke Lord Norfolk dipenjara. Sejarah mencatat 3 keturunan paman, anak cucu cicit tewas dipancung karena kasus pengkhianatan. Mary Boleyn menikah lagi dengan William Stafford dan memilih untuk tinggal di desa, membesarkan putranya dan putri Anne Elizabeth. Di masa yang akan datang, Elizabeth lah yang kemudian memerintahkan Inggris selama 45 tahun. Yap, sampai di sana cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul The Others Boleyn Girl, film yang dirilis tahun 2008 silam ini mengangkat genre romantis drama. Film bersetting kerajaan Inggris abad 16 ini disadur dari novel karya penulis Inggris Philip Gregor dengan judul yang sama. Walaupun film ini sudah mulai masa produksi di akhir tahun 2006 lalu, namun baru awal tahun 2008 film ini diedarkan oleh Columbia Pictures. Dalam film ini, Natalie Portman, Eric Bana, dan Scarlett Johansson didapuk sebagai pemeran utama. Di mana ketiga pemeran dalam memerankan karakter yang dimainkan tampak begitu alami dan totalitas sekali, sehingga patut rasanya mendapatkan banyak pujian dari kita yang menonton. Film yang berdurasi 115 menit ini bukan termasuk film ringan ya sob yang bisa dijadikan hiburan pelepas rasa jenuh. Tapi bagi kalian yang tak keberatan untuk menonton film dengan alur yang sedikit lambat, bisa jadi film ini memang cocok buat kalian nikmati. Untuk dari segi visual, film ini cukup menarik untuk dilihat. Efek pewarnaan terasa pas dengan kostum yang dikenakan para pemain sehingga sangat memanjakan mata saat melihatnya. Ini juga tak lepas dari penggabungan antara lokasi syuting dan studio set yang terlihat sangat alami, sehingga penonton seolah dibawa ke Inggris di abad ke-16. Yap, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Others Boleyn Girl 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.